Aku dan papa pun langsung mengambil pisang goreng hangat dengan barutan lelehan coklat di atasnya dan langsung melahapnya. Ada rasa bahagia tersendiri saat berada di dalam situasi seperti ini, di mana rasa kehangatan dalam keluarga ini tak pernah kudapat dari manapun, termasuk di rumah ibu mertua sekalipun. Sejenak kehangatan ini mampu membuatku lupa akan masalah yang tengah menimpa saat ini. Ingin rasanya aku seperti ini terus. POV author. Ibu ini kenapa sih? Apa yang dikatakan sama Tante Nania dan Raya itu benar. Harta yang diperoleh dari sebelum menikah tidak bisa dijadikan harta golongan gini, Bu. Ibu itu dibohongi sama Pak Hans. Memang ibu nyari dia di mana sih? Protes Kevin pada Arita saat mereka baru saja sampai di kediaman Arita. Diam kamu, Kevin. Anak dan adik macam apa yang membiarkan ibu dan kakaknya menderita? Jika tidak bisa membantu, setidaknya tutup mulutmu itu, karena aku gak butuh saran darimu. Dasar anak pembawa sial. Apa ibu bilang tadi? Aku anak pembawa sial. Kevin memandang Arita dengan tatapan nanar. Pasalnya meskipun Arita selalu terlihat pilih kasih antara dirinya juga David, tapi tak pernah Arita mengumpat Kevin dengan sebutan kasar, terlebih lagi sebutan anak pembawa sial. Coba saja kamu pikir, saat kelahiranmu, ibu kandungmu mati, terus tidak bersenang mama, suamiku yang juga ayahmu mengalami kecelakaan dan meninggal. Apa namanya kalau bukan pembawa sial, ha? Seharusnya ibu itu bertanya pada diri ibu sendiri, kenapa hidup ibu bisa seperti ini? Kurang apa aku ini padamu, Bu? Ratap Kevin sembari menatap senduk Arita. Mulai dari hampir seluruh gajiku, kuberikan pada ibu, juga sampai aku menikah dengan Nora, karena keinginan ibu dan anak kesayangan ibu. Apalagi yang kurang dari mata ibu tentang pengabdianku. Bahkan jika dihitung jauh lebih besar pengabdianku pada ibu daripada rasa kasih sayang yang ibu berikan padaku. Tidak bisakah sedikit saja ibu membuka mata dan hati untukku? Ucap Kevin lagi. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah membuka hati untukmu, Kevin, si anak jalang. Tahu begini, aku menyesal membiarkanmu tetap hidup. Seharusnya kamu menyusul juga si Sundar itu ke neraka. Dasar anak tidak berguna dan tidak tahu diuntung. Naki Arita pada Kevin. Kalau aku tidak berguna menurut ibu, silakan ibu urus sendiri masalah anak kesayangan ibu itu. Aku muak dengan semua ini. Hardik Kevin pada Arita, yang membuat Arita membelalakkan mata. Sebab tidak pernahnya Kevin membantah seperti itu. Kamu berani melawan ibu, Kevin? Ibu yang sudah merawatmu sejak bayi, membesarkanmu hingga menyekolahkanmu. Meskipun tidak pernah ibu menunjukkan rasa kasih sayang ibu padamu, tapi apakah tidak cukup dengan pengorbananku membesarkanmu yang lahir dari rahim perebut suamiku? Gimana perasaanmu, Kevin? Bahkan seandainya kamu di posisiku pun, kurasa kamu tidak akan pernah sanggup melakukannya. Hardik Arita lagi. Bahunya pun berguncang keras karena isak tangisnya yang kian deras. Kevin seketika merasa sangat bersalah, sebab sudah melawan sang ibu yang notabene sudah merawatnya dari kecil hingga besar. Ia menyugar serta menarik kadar rambutnya saat Arita sudah masuk ke dalam kamarnya dengan cara membanting pintu. Ya Tuhan, apakah yang aku lakukan ini benar? Aku ingin berbakti pada ibu. Tapi, apakah jalan ini benar? Kurasa dalam hati kecil aku sudah tahu kalau ini salah. Tapi aku bisa apa? Perasaan bersalah selalu menghantui setiap ibu mengukir jasanya membesarkan anak perebut suami orang sepertiku. Aku tidak minta dilahirkan dalam kondisi seperti ini, Tuhan.
Seandainya aku disuruh memilih, mungkin aku lebih memilih untuk tidak dilahirkan saja. Bisa Kevin dengan hati yang perih juga rapuh. Sementara itu Arita di dalam kamar pun tengah meratapi nasibnya. Ini semua berawal dari sang almarhum suaminya yang dengan teganya menduakan cinta juga mengkhianatinya sedemikian rupa hingga menghasilkan seorang anak yakni Kevin. Arita selalu berpikir, apa salahnya hingga sang suami tega mendua. Selama ini Arita selalu menjadi istri yang patuh dan juga tidak banyak permintaan pada suaminya. Masih lekat dalam ingatan saat sang suami mengatakan hal yang sebenarnya yang membuat dunianya hancur seketika. Arita, kamu ingin menjadi bidadari surga, bukan? Kamu ingin bisa masuk ke pintu surga lewat pintu mana saja, kan? Ya, semua wanita pasti menginginkan itu, Mas. Memangnya kenapa? Tanya Arita pada Handoko suaminya dengan dahi berkerut. Saat itu Arita yang tengah melipat pakaian bayi milik David yang sudah berusia 14 bulan yang sedang terlelap di ayunan miliknya. Kalau begitu, kamu mau kan menuruti apa yang aku inginkan? Tanya Handoko lagi sembari menghembuskan asap rokok dari kedua bibir hitamnya itu. Mas, tolong matikan itu rokoknya. David lagi tidur. Nanti kalau kena asapnya, dia bisa batuk. Ucap Arita sambil terbatuk. Arita memang tidak suka jika suaminya merokok di dekat sang anak, karena bisa merusak kesehatan sang anak. Janji dulu padaku, jika kamu akan menuruti apa yang aku inginkan, karena jaminannya adalah surga. Ucap Handoko sembari mematikan rokoknya, dan ia memasukkan sisa rokok yang masih ada setengahnya kembali ke dalam kotaknya. Ya apa dulu, Mas? Lagian masuk surga atau enggak itu kan haknya Tuhan, Mas. Kita sebagai hamba hanya bisa menjalankan sesuai syariatnya. Jawab Arita yang masih bingung dengan ucapan sang suami yang berkesan berputar-putar tidak jelas. Aku memiliki istri selain kamu. Bagaimana perasaan Arita? Tentu saja rasanya hati itu bagai tercabik dan tersayat sembilu. Luka hati yang belum mengering akibat perbuatan Handoko yang pernah selingkuh di tahun pertama Arita dan Handoko menikah belum kering. Kini di tahun ketiga Handoko kembali menorehkan luka itu dan semakin dalam menancapkan gulati di hati Arita hingga rasanya sakit sedemikian rupa tanpa bisa diibaratkan lagi. Ah, apa Mas? Kak, kamu punya istri lagi? Hahaha, kamu jangan bercanda Mas, ini tidak lucu. Ucap Arita seolah-olah dirinya tidak percaya pada ucapan sang suami. Namun sejatinya hati Arita sudah sakit dan dia yakin itu bukanlah mimpi. Aku serius Arita, yang aku ucapkan adalah benar. Aku sudah memiliki istri lain selain dirimu. Tapi istriku meninggal saat melahirkan anak kami bulan kemarin. Usianya 1 bulan sudah, dan saat ini masih aku titipkan di orang tua almarhumah Madumu. Aku ingin kamu merawat anak itu sebagaimana kamu merawat anak kita, David, dan penuh cinta dan kasih. Kamu bisa kan? Hening. Arita hanya bisa terdiam. Namun air mata itu lulus dengan begitu derasnya. Betapa dia tidak menyangka jika sang suami tega melakukan hal menyakitkan seperti itu. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega berbuat begini padaku? Apa kurangnya aku sama kamu, Mas? Aku sudah menjadi wanita dan istri yang patuh padamu, selalu melayanimu 24 jam. Bahkan, lihatlah, anak kita tumbuh dengan sehatnya, karena aku pandai mengurusnya, Mas. Kenapa, Mas? Kenapa? Bekik Arita. Sungguh karena itu hatinya bagai tercabik-cabik. Persetan dengan David kecil yang tiba-tiba terbangun dan menangis karena terkejut mendengar suara Arita yang cukup kuat.
Salahmu hanya satu, Arita. Kamu bukanlah wanita yang aku cintai. Kita menikah karena perjodohan, dan selama ini aku tidak pernah mencintaimu. Aku sudah memiliki kekasih saat sebelum menikah denganmu, dan aku tidak ingin ada penolakan darimu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus mengasuh anakku dengan istriku yang lain. Sontak Handoko yang terpaksa jujur pada Arita. Handoko pun pergi, meninggalkan Arita yang masih menangis terseduh-seduh, sembari menepuk-nepuk dadanya yang kian terasa sesak. Getar ponsel dan suara deringnya membuat Arita tersentak akan masa lalunya, di mana awal mulai ia mau tidak mau harus dan wajib mengurus Kevin, yang notabene adalah anak madu yang dia tidak pernah inginkan kehadirannya. Arita lantas mengambil ponsel miliknya dan melihat siapa yang menelponnya. Ternyata Nania lah yang tengah menghubunginya. Nania, ada apa ya? Apakah dia mau menerima tawaranku tadi? Gumam Arita. Ia lantas mengusap kasar air matanya dan juga membuang ingus yang sedari tadi keluar dari hidungnya. Arita menggeser tombol terima dan tersambunglah telepon tersebut hingga terdengar suara dari mantan sahabatnya itu di seberang sana. Ada apa kamu menghubungiku? Apakah kamu sudah setuju dengan persyaratan yang aku berikan tadi? Baguslah kalau kamu cepat sadar, sehingga aku tidak perlu berusaha payah untuk ribut-ribut denganmu perihal masalah ini. Kurasa uang segitu bagiku tidaklah besar. Apakah artinya uang 500 juta dibandingkan dengan 2 usaha yang dimiliki putrimu itu? Iya kan? Teracas Arita tanpa memberi jeda untuk Nania berbicara. Nania sengaja memang ingin mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Arita terlebih dahulu. Nania masih berpikir, siapa tahu Arita masih ingin menarik kembali ucapannya dan ingin meminta maaf perihal kesombongannya tadi. Akan tetapi, dugaan Nania salah besar. Arita bukannya meminta maaf, melainkan masih setia dengan keangkuhan dan kesombongannya. Sudah bicaranya. Aku kira kamu akan berhenti dengan kesombonganmu itu, Arita. Kelihatannya kamu benar-benar angkuh. Sudahlah, cepat katakan, ada apa kau tiba-tiba menghubungiku? Batalkan permintaan konyolmu tadi siang, karena aku ada penawaran bagus untukmu. Ucap Nania tegas. Apa? Tanya Arita tanpa basa-basi. Jika kamu menggugatku juga Raya, aku pastikan dan aku jaminkan kau tidak akan mendapatkan apapun alias zong. Tapi penawaran baikku adalah aku masih memberikan kesempatan dengan cara kau jual rumah itu, lalu kita bagi dua. Aku masih berbesar hati untuk sedikit berbagi denganmu. Gimana? Jadi, di sini kau tidak dirugikan juga? Ucap Nania yang membuat Arita terdiam dan berpikir. Maksudnya, kau menyuruhku untuk menjual rumah ini dan membagi dua denganmu, gitu? Tanya Arita lagi memastikan. Yaps, kau pintar. Gimana? Kau bersedia? Hening sesaat hingga akhirnya terdengar suara yang membuat Nania membelalak. Jangan mimpi. Ucapan Arita tentu saja membuat rahang Nania mengeras. Bagaimana tidak, jika sudah diberikan solusi, tetapi tetap saja membuat Arita tidak tahu diri. Kau benar-benar mencari masalah denganku, Arita. Desis Nania geram. Kau pikir aku takut, Nania? Segera lakukan apa yang aku minta, atau kau akan menyesal nantinya. Sentak Arita. Lakukanlah semaumu, Arita, dan aku pastikan kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Klik. Sambungan telepon pun dimatikan oleh Nania, dan dia melempar ponsel itu ke sofa yang dia duduki saat ini. Raya yang melihat ada perubahan di wajah dan suara sang mama pun mengerti apa yang terjadi.
Gila ya si Arita, seenaknya saja ngasih persyaratan, dikasih penawaran yang gak merugikan, malah sok-sokan dia yang paling benar. Sungut Anunia dengan wajah yang masih memerah dan nafas yang tersengal. Raya pun hanya bisa mengelus-ngelus punggung mama tercinta. Sementara itu sang papa yakni Guntur hanya bisa menghela nafas sembari memijat pelipisnya karena merasa sakit sedikit di kepalanya. Sebenarnya Guntur sendiri malas berurusan dengan perempuan macam Arita. Akan tetapi dia tetap tidak bisa diam saja sebab sudah menyangkut harga diri sang putri tercinta. Lalu, bagaimana selanjutnya rencana mama? Dibaik-baikin pun tidak mempan, tanya Guntur sang suami. Biar besok aku datangi perangkat desa, dan lihat saja, aku akan buat dia menyesal karena sudah menolak ideku dan bersikap angkuh di depanku. Jangan salahkan aku kalau rumah yang mereka tinggali kini harus kembali rata dengan tanah, ucap Nania tegas. Kalau sudah begitu, seorang Guntur pun tidak akan bisa menghentikan keinginan sang istri, yang ia sangat tahu kalau sudah berurusan dengan harga diri, maka tanduk yang tadinya 1 bisa berubah menjadi 10. Maksud mama diratakan sama tanah apa? Tanya Raya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak kita, terpaksa kita hancurin bangunan rumahnya. Raya membelalak mendengar penuturan sang mama. Menghancurkan rumah sang mertua angkuhnya itu. Sepertinya akan ada pertunjukan yang sangat menarik. Raya menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Sementara itu Arita telah menghubungi kembali sang pengacara, yakni Pak Hans. Jadi, bagaimana Pak? Apa benar saya bisa menggugat harta gunung ini jika menantu saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sebagai keadilan bagi putra saya? Tanya Arita. Tentu saja Bu, pasti bisa. Semua bisa diatur, asalkan ada uang pelicinnya, sahut Pak Hans di seberang telepon sana. Benarkah itu? Kira-kira berapa biaya untuk mengurus semuanya sampai tuntas? Tanya Arita lagi. Perkiraan sekitar 50 juta saja. Tentu tidak sebanding jika dengan hasil yang akan ibu terima nanti. Ditambah lagi, harga segitu sudah sama biaya pembebasan putra ibu di penjara, sahut Pak Hans. Tapi Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Apa tidak bisa disicil gitu Pak? Jawab Arita sembari menggigit kecil bibirnya. Otaknya berpikir bagaimana cara dia mendapatkan uang itu, sedangkan David sudah dipecat dari pekerjaannya. Meminta ke Kevin. Tentu saja tidak mungkin, sebab gaji Kevin tidaklah sebesar David. Ya kali Bu, bayar pengacara dicicil. Memangnya saya ini tukang cabai di pasar. Lagian ini juga sudah murah. Ibu bisa cek sendiri berapa biaya menjaminkan seorang narapidana untuk bebas dari penjara. Atau begini saja deh, akan saya kerjakan persoalan ibu. Jika ibu memberikan uang pancar sebesar 30 juta rupiah, barulah sisanya nanti kalau sudah selesai dan mendapatkan apa yang ibu inginkan, silakan ibu bayar sisanya, tidak masalah. Tentu saja ucapan Pak Hans bagaikan angin segar bagi Arita. Kalau hanya sebesar 30 juta saja, Arita juga punya. Dia bisa menjual perhiasan perhiasan miliknya dan juga menjual kedua motor miliknya yang Nania pernah belikan. Kalau di total jumlahnya sekitar 35 juta. Tak apalah, sekarang keluar uang banyak dulu, pikir Arita. Toh nanti kalau sudah dapat harta gunung gini dari Raya, juga semuanya akan kembali berkali-kali lipat. Begitu kira-kira pikir Arita. Arita tertawa, berbahagia saat membayangkan harta gunung gini dari kafe dan butik milik Raya akan menjadi miliknya. Ia sudah membayangkan dan memperkirakan berapa kiranya besar uang yang akan ia dapat. Apa yang ia akan keluarkan
sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan ia dapatkan nantinya. Halo Bu, gimana? Kira-kira mau nggak? Tanya Pak Hans membiarkan angan Arita tentang kesenangannya. Ya, tentu saja hanya angan. Angan yang mungkin tidak akan pernah menjadi nyata. Ah, ya Pak, saya setuju. Bagus. Kalau begitu, sediakan uangnya besok. Atau paling lambat lusa. Secepatnya saya akan urus permasalahan ini. Secepat itu Pak. Ya kalau tidak cepat, nanti antriannya banyak. Ibu di sini saya prioritaskan terlebih dahulu. Makanya, kalau bisa segera berikan uangnya, biar segera saya proses. Bukannya makin cepat makin bagus. Anak ibu juga bisa secepatnya keluar dari penjara. Baiklah kalau begitu, akan saya siapkan uangnya dulu besok. Paling lambat lusa saya sudah serahkan uangnya sama Bapak. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Setelah ponsel dimatikan, Arita kembali merebahkan kepala dan tubuhnya. Kali ini dia tersenyum dan bersiap untuk mimpi indah, sebab tidak lama lagi impiannya akan terwujud. Bersambung.